Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 2010417164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai pemasaran remaja. Sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasaran menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia II dan setelah perang tersebut berakhir. Ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditujukan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada bahkan sebelum kata remaja pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokoan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Sebagai pusat pertokoan terbesar pada masa itu, Madison Avenue menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari atau produk retail. Pusat pertokoan itu menyediakan satu bagian khusus yang menyediakan produk untuk remaja. Produk yang mereka tawarkan adalah produk fashion dengan model dan corak yang berbeda dengan produk yang ditawarkan untuk orang dewasa dan anak-anak. Selain Madison Avenue, pada tahun 1945 diluncurkan majalah khusus remaja perempuan yang bernama Seventeen. Editor Seventeen menulis memo pada pengiklanan yang berisi janji bahwa gadis remaja adalah peniru. Mereka terus-menerus saling meniru dengan mengenakan pakaian yang serupa dan makan makanan yang sama. Seventeen juga menciptakan paradigma periklanan klasik. Majalah itu menjamin bahwa periklanan Seventeen akan untung besar di kemudian hari karena telah berhasil menanamkan hasrat terhadap produk-produk tertentu yang akan mereka beli setelah menikah. Setelah Perang Dunia, segmen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian Amerika berkembang pesat, mulailah terbentuk keluarga-keluarga dengan komposisi yang khas, yaitu ayah sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, dan anak-anak yang leluasa mendapatkan pendidikan dan waktu luang tanpa dibebani oleh pekerjaan rumah tangga. Karena kestabilan ekonomi di masa itu, jumlah kelahiran di Amerika meningkat luar biasa. Lahirlah generasi baru yang biasa disebut baby boomer atau biasa disebut generasi X. Termasuk dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1964 sampai 1979. Selama kurun waktu tersebut, majalah dwi mingguan remaja bernama Jackie diterbitkan di Inggris oleh D.C. Thomson pada tahun 1964. Majalah ini yang kemudian menjadi cikal bakal bentuk majalah remaja yang sekarang beredar. Melalui majalah ini, remaja mengetahui citra-citra kecantikan meskipun bentuk citra yang ditampilkan berbeda dengan citra kecantikan majalah remaja masa kini atau setelah era 90-an. Majalah Jackie menekankan anggaran belanja citra kecantikan yang ditawarkan berhubungan dengan citra kecantikan pasar kelas bawah. Remaja diajari mempercantik diri dengan biaya rendah. Pemasaran pada remaja mengalami titik di akhir tahun 1980-an karena dua peristiwa besar, yaitu kesuksesan film Jaws pada tahun 1975 dan Star Wars pada tahun 1977. Pemasar film tersebut tidak saja berhasil menjual tiket bioskop dalam jumlah besar, tapi juga berbagi produk bermerek bertemakan film-film tersebut, dari gambar tokoh utama hingga spray bertema film. Film dan produk turunan kedua film tersebut sangat digemari oleh remaja. Sejak saat itu, pemasar mengetahui bahwa tersedia pasar remaja yang cukup besar. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1978 ketika Federal Trade Commission berusaha mengubah peraturan yang melarang periklanan yang ditunjukkan pada anak-anak. Satu dekade kemudian, peraturan memperbolehkan periklanan untuk anak-anak sehingga mainan, permainan, dan produk-produk yang berkaitan dengan Teenage Mutant Ninja Turtles berhasil dipasarkan.
pada dekade 1980-an. Karena resesi ekonomi, pemasaran terhadap remaja melemah, tetapi 10 tahun kemudian pemasar menemukan metode dan sasaran baru untuk memasarkan produknya. Baiklah, sekianlah penjelasan saya mengenai pemasaran remaja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.